Bersyukur kepada Tuhan karena kembali lagi pada hari ini, saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 38a yang saya beri tema Yesus Kebenaran Sejati. Tetapi hanya beberapa ayat yang akan saya bicarakan di sini, yaitu ayat 33, 36, 37, dan 38a. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebelum Yesus dibawa kepada Pilatus, terlebih dahulu dihadapkan ke mahkamah agama orang Yahudi untuk mencari kesalahan Yesus. Namun tidak mereka temukan, walaupun segala tipu dusta telah dipergunakan. Dan pada akhirnya, mereka menggunakan jawaban yang Yesus berikan untuk menjawab pertanyaan apakah ia Mesias, yang dapat kita baca dalam Injil Markus pasal 14 ayat 61 sampai 62. Mendengar jawaban ini, maka mereka menolak kebenaran yang Yesus Kristus sampaikan. Dalam pandangan mereka, tidak mungkin Yesus yang selama ini menentang ajaran mereka adalah Mesias. Yesus tidak memiliki kriteria sebagai Mesias sang raja yang dijanjikan untuk membawa pembebasan dan kejayaan bagi bangsa Israel. Pengharapan bangsa Israel akan seorang raja bukanlah untuk pembebasan jiwa dari dosa seperti yang Allah kehendaki. Kebenaran yang Yesus Kristus sampaikan dianggap sebagai hujatan terhadap Allah dan mereka memvonis Yesus dengan hukuman mati. Dan tuduhan inilah yang disampaikan kepada Pilatus seperti yang dapat kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 2. Bahwa Yesus mengaku sebagai Mesias, Raja orang Yahudi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan saja orang Yahudi yang tidak memahami apa yang Yesus katakan, bahkan menolak siapa Yesus Kristus sebenarnya. Pontius Pilatus juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Walaupun dalam beberapa kondisi, Pontius Pilatus bersimpati dan ingin melepaskan Yesus. Tetapi Pilatus juga tidak mempercayai apa yang Yesus Kristus ucapkan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Pilatus sendiri. Pada akhir dari pertanyaan Pilatus dalam ayat 38a berbunyi, kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Ada penafsir yang mengatakan bahwa Pilatus menanyakan pertanyaan ini dengan cara mengejek. Ia tidak serius untuk mengetahui jawabannya. Hal ini ditunjukkan ketika ia bertanya apakah kebenaran itu, namun ia tidak tetap tinggal untuk mendapatkan jawabannya. Yang menunjukkan bahwa Pilatus acuh tak acuh tentang hal itu dan tidak menyadari bahwa kebenaran itu ada di hadapannya. Pilatus tidak memiliki keinginan untuk lebih dalam mengetahui setiap jawaban yang Yesus berikan. Semua yang Pilatus lakukan hanya sebatas untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal juga yang menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa semua yang terjadi bukan karena hebat atau kuatnya desakan dari orang Yahudi kepada Pontius Pilatus. Semua ini terjadi bukan juga karena Pontius Pilatus yang berusaha agar tidak terjadi kekacauan yang dapat mengancam posisinya. Tidak demikian. Semua ini terjadi semata-mata karena perkataan Yesus sendiri. Baik Pontius Pilatus maupun mereka yang hendak menyelibkan Yesus hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Melalui perenungan hari ini, saudara dan saya diingatkan kembali untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran sejati yang akan membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bagi kita yang belum sungguh-sungguh percaya kepadanya, marilah kita menaruh kepercayaan penuh hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita mengeraskan hati dan menolak kebenaran itu seperti orang Yahudi dan Pontius Pilatus. Kita harus lebih banyak lagi belajar firman Tuhan, sehingga kita dapat lebih dalam mengenal siapakah Yesus yang kita sembah dan apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk hidup seturut firman Tuhan. Amin.